Kali ini kita bakal ngebahas salah satu berita yang lagi viral banget, di mana nih ya terlapor awal-awalnya itu dianggap malah menjadi korban nih di sini karena mohon maaf nih kondisi fisiknya nih. Nah, banyak yang beranggapan bahwa dia ini menjadi korban nih si terlapor itu. Dia setelah dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian, akhirnya ya dia dinyatakan sebagai pelaku nih. Nah, pastinya kamu udah bisa menebak ya. Ini dia, Agus. Iwayan Agus Suartama atau yang sekarang dikenal sebagai nama Agus Buntung yang berusia 21 tahun. Pemuda asal NTB ini merupakan sosok pria penyandang disabilitas nih. Di mana baru-baru ini nih ya, dia itu dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh beberapa wanita karena ya sebuah kasus ya yang menimpa mereka nih. Tetapi ini ya pada awalnya ini masyarakat itu pastinya ini bakal ya bertanya-tanya gitu ya seperti aku bilang tadi nih. Masyarakat itu mempertanyakan kasus tersebut karena kalau dilihat dari kondisi si Agusnya itu kayaknya ini nggak mungkin dia itu menjadi pelakunya nih. Kasus ini sendiri ini terungkap pada tanggal 7 Oktober ya 2024. Setelah nih ada seorang mahasiswi, kita sebut saja namanya tuh MA ya, yang didampingi oleh Ade Latifah Fitri nih. Dia akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada Polda NTB di mana dia menjadi korban ruda paksa dari seorang pria yang bernama Agus. Di mana di sini Ade Latifah mengungkapkan ya bagaimana awal ceritanya di si MA itu bertemu dengan si Agus di Taman Udayana. Di awal ceritanya di mana suatu hari ya MA itu sedang ya jalan-jalan gitu di taman mencari udara segar gitu ya, biasa aja gitu dia jalan-jalan di taman sendirian. Terus nih saat dia lagi duduk-duduk di taman gitu ya, tiba-tiba Agus datang menghampiri si MA tadi nih. Dan si Agus nih ya itu ngobrol-ngobrol nih sama si MA gitu ya. Dan di tengah obrolan mereka, si Agus itu ngomong nih sama si MA atau ya dia nyuruh MA itu untuk melihat ke arah utara, di mana di saat itu ada pasangan yang sedang ya berciuman gitu ya. Nah, tetapi nih ketika si MA melihat ke arah sana, melihat hal tersebut, tiba-tiba nih si MA itu menangis nih. Melihat nih kondisi dan reaksi si MA nih ya, Agus itu ya mulai menarik simpatinya si MA nih. Dia itu mulai menanyakan atau ya bisa dibilang memanfaatkan kondisi psikologisnya si MA yang lagi ngedrop nih. Agus mulai menanyakan masa lalunya si MA dan Agus juga itu memotivasi si MA nih agar kembali semangat atau ceria. Di sini Agus juga ya itu seperti bertukar cerita ya di mana dia juga menceritakan keluh kesah tentang kekurangan dirinya. Nah, di sini nih ya, mungkin nih si MA ini mulai ya luluh dan nyaman gitu sama si Agus. Nah, akhirnya si MA ini menceritakan tentang aib ya yang disimpan nih. Dia akhirnya menceritakan aib di masa lalunya kepada si Agus nih. Dan setelah menceritakan semuanya nih, akhirnya si Agus nih ngajak si MA itu buat ke belakang Taman Udayana nih. Sesampainya di belakang Taman Udayana nih ya, si Agus mengatakan bahwa si MA harus disucikan nih. Nah, cara menyucikannya yaitu dengan cara mandi suci dan harus ikut Agus ke sebuah homestay nih. Pada awalnya nih ya, si MA itu nggak mau gitu diajak sama Agus ke homestay. Dia si MA ini menolak ajakan tersebut nih. Tetapi di sini Agus mengancam bahwa kalau si MA ini menolak, dia bakal menceritakan aibnya si MA kepada orang tuanya si MA. Nah, hal ini membuat si MA itu akhirnya menuruti keinginan si Agus. Akhirnya si MA ikut si Agus ke salah satu kamar di homestay. Sesampainya mereka di homestay ya, Agus membayar 50.000 untuk satu kamar nih. Dan setelah mereka nggak lama gitu sampai di kamar ya, Agus itu memaksa MA untuk melepaskan pakaiannya. Dan setelah itu Agus nih nggak berhenti untuk ya mengintimidasi ya dan memojokkan nih si MA nih. Dan pada akhirnya MA itu terpaksa karena ya merasa takut gitu terintimidasi, dia akhirnya ya sama si Agus itu melakukan hubungan suami istri gitu. Nah, itu tadi nih Vem ya, itu kesaksian menurutnya si MA nih. Dan beda lagi dengan kesaksiannya si Agus nih ya. Ketika nih di saat ditanya sama wartawan ya, si Agus itu ditanya dan dia menjawab, mana mungkin ya dia melakukan hal tersebut ya. Jadi si Agus ini membantah telah melakukan pelecehan tersebut nih. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa nggak mungkin dia melakukan hal tersebut karena dengan kondisi fisiknya yang sekarang ya, yaitu untuk makan aja atau ngelepas baju, dia itu harus diurus gitu. Jadi ya mana mungkin ya dia melakukan hal tersebut. Malahan di sini dia itu
adalah jadi korbannya. Jadi si Agus ini malahan di sini itu merasa jadi korban gitu. Dan untuk kronologisnya di film ya, itu Agus mengatakan bahwa memang benar dia bertemu sama si MA itu di Taman Udayana. Nah, dia bertemu sama si MA itu di Taman Udayana ya sebatas ngobrol-ngobrol biasa gitu. Mereka kenalan ngobrol gitu ya. Setelah itu Agus ini minta diantarin ke kampus. Ternyata si Agus ini katanya dia itu diantar malah kok dibawa ke homestay gitu. Dan di sini ya malah sebaliknya ya, menurut Agus, MA lah yang membayar kamar di homestay tersebut nih. Homestay di daerah Matraman di mana si MA juga nih yang membuka pintu kamar dan akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri nih. Dan terus nih ya, menurut si Agus dia itu nggak berani ngelawan karena pada saat itu dia dalam kondisi udah nggak berbusana gitu. Terus nih Be, menurut kesaksian ibunya nih, ibunya sendiri nih nggak percaya dengan kasus yang menimpa anaknya gitu. Bahkan nih di awal-awal saat ibunya mendengar kasus tersebut, ibunya ini sampai pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit nih. Ibunya itu nggak percaya bahwa bagaimana bisa gitu anaknya itu dengan kondisi anaknya itu bisa dapat kasus kayak itu dan mendapatkan ya pemberitaan seperti itu nih. Karena ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari aja nih, menurut ibunya si Agus ini mesti dibantu. Jadi mana mungkin Agus melakukan hal tersebut nih. So, jadi di web ya, di awal-awal pemberitaannya nih ya, ini kasus ya, itu nggak terlalu mendapat perhatian publik ya. Belum lagi ya kemarin-kemarin itu ya, itu memang lagi banyak kasus yang viral gitu ya. Dan pada akhirnya nih, isu ini lama-lama ya, itu menjadi sebuah isu yang besar, pemberitaan yang besar sampai viral nih. Dan ya, berita ini akhirnya menimbulkan kontroversi nih. Coba nih, kamu jujur ya, komen di bawah ya. Ini menimbulkan kontroversi dan pro dan kontra maksud aku ya. Di mana ya, sebagian beranggapan kalau, ya kok bisa gitu, mana bisa gitu ya. Orang dengan mohon maaf dengan kondisi seperti si Agus ini nih ya, itu dapat melakukan hal-hal tersebut nih. Sedangkan ya seperti pembahasan kita tadi ini ya, untuk melakukan ya, ganti baju makan ya, ini dia itu diurus. Jadi kayaknya nggak mungkin deh dia melakukan hal tersebut nih ya. Dan namun ya di sisi lain ya, ada juga yang menganggapan bahwa hal ini bisa saja terjadi gitu ya, karena si Agus ini mempunyai trik ya, di mana dia dapat memanipulasi ya, atau ya dia itu memainkan atau memanipulasi emosional seseorang sehingga seseorang itu tersebut gitu ya mau menuruti keinginannya dia gitu. Nah, coba kamu komen di bawah. Kamu ini awal-awalnya nih mikirnya tuh gimana gitu? Oke deh, setelah melakukan penyelidikan ya dan informasi dari beberapa saksi, akhirnya Polda NTB menetapkan Agus sebagai tersangka nih. Dan seiring dengan penyelidikan korban yang melapor terus bertambah hingga menjadi 17 orang, beberapa di antaranya masih berusia di bawah umur nih. Dan laporan juga sudah diserahkan nih kepada Lembaga Perlindungan Anak atau LPA. Dan dari hasil investigasi dan penyelidikan ya, menurut kesaksian si pemilik homestay tempat di mana Agus itu melakukan aksinya ya, Agus itu katanya itu sering ke situ nih, dan sambil membawa korban yang berbeda-beda nih. Malahan ya, menurut kesaksian si pemilik homestay ya, beberapa korbannya si Agus ini keluar ya dalam kondisi itu seperti nangis gitu, panik dan lari terburu-buru. Pokoknya kondisinya tuh kacau deh ya. Di mana pengungkapan ini ya menambah bukti bahwa Agus memang memiliki sebuah niat yang terencana. So, jadi di Vem ya, selama ini ya, Agus menggunakan modus yang sama nih untuk mendekati para korbannya. Di mana Agus selalu mengincar atau mencari para korban di Taman Udayana atau ya Taman Sangkareang ya, Kota Mataram nih. Jadi di VM, Agus akan melakukan aksinya ya ketika dia melihat itu ada korban yang duduk sendiri gitu ya, atau kelihatan gitu dia udah duduk sendiri, galau, sedih. Nah, ini akan menjadi korbannya si Agus. Di sini si Agus akan mendekati mereka nih, seperti ya cerita si MA tadi nih ya, kelihatan gitu saat itu si MA-nya mungkin ya dalam keadaan lagi galau gitu ya. Nah, di sini Agus bakal datang itu untuk mendekati korbannya. Di sini Vem ya, Agus itu ya mencari perhatian ya, atau mendekati para korbannya dengan menunjukkan kondisinya yang disabilitas nih, di mana di sini juga dia menunjukkan bahwa dia yang nggak bisa apa-apa gitu ya, dia yang akhirnya itu banyak direndahkan orang gitu, sehingga pada akhirnya para korbannya itu merasa kasihan kepada si Agus nih, dan mereka menaruh kepercayaan kepada si Agus. Terus nih Vem ya, setelahnya para korbannya itu merasa kasihan gitu dan menaruh kepercayaan kepada si Agus. Di sini nih, Agus ya mulai menggali informasi kepada si korbannya gitu nih. Dia ini mengkorek-korek ya, kayak ngorek-ngorek informasi tentang cerita-cerita si korbannya ya. Akhirnya nih, korban yang sudah ya seperti aku bilang tadi nih ya, akhirnya menceritakan hal-hal ya tentang hal-hal masa lalunya dan bahkan hal-hal sensitif
yang sebenarnya nggak boleh diceritain sama orang gitu. Dan ini ya dijadikan sebuah senjata sama si Agus untuk menekan kembali si korbannya agar si korbannya itu mau menuruti keinginan si Agus. Kalau nggak dituruti ya si Agus ya seperti si MA tadi mungkin ya itu bakal diancam gitu. Polda NTB nih, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Agus, penyebab Agus nekat melakukan ruda paksa perempuan tersebut akibat pengaruh judi dan minuman keras nih. Selain itu, akibat bullying yang diterima Agus sejak masih kecil nih hingga kondisi tersebut yang meningkat pada tindakan menyetubuhi. Oke deh Feb, itu dia kasus yang emang lagi viral banget ya, dan kita nggak tahu nih gimana akhirnya ya. Tapi yang jelas nih ya, terlepas dari cerita itu nih Feb, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita nggak bisa ya, atau yang namanya hal-hal negatif itu kita nggak bisa memandang itu dari segi fisiknya. Semua itu tergantung dari pribadi orangnya gitu. Jadi ya kita harus tetap berwaspada atau ya mawas diri lah ya. Terus nih Femi ya, kalau kembali ke kasus ya, si Agus ini ya, pastinya kamu punya pendapat tersendiri nih ya. Apalagi seperti aku bilang tadi di awal-awal kasusnya nih ya, banyak orang yang pro dan kontra gitu. Ini bener nggak sih? Mungkin nggak sih, tapi ya bagi sebagian orang, nah ini bisa aja terjadi nih. Kalau kamu nih ya, itu coba jujur deh, kamu komen di bawah awal-awal gitu, atau sekarang kamu punya pendapat tersendiri tentang kasus ini, langsung aja deh kamu komen di bawah nih. Oke deh Bem, sebelumnya aku minta maaf nih ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan yang lainnya, aku minta maaf nih ya. Dan aku minta nih bantuan kamu nih biar aku makin semangat itu buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Web. Because you my family, I call you my web. Bye-bye.